Shalom dan salam dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kita. Apa kabar saudara dan saudari? Semoga Anda berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebentar kita akan mendengarkan perkongsian renungan firman Tuhan. Oleh itu jangan berganjak dari skrin Anda. Mari kita bersama-sama menikmati renungan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat perkongsian kita pada kali ini, yaitu terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16 berkata demikian, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Kita akan mendengar tema renungan firman Tuhan, yaitu di dalam Yesus kita adalah satu. Dari sejak semula, Tuhan sangat suka pada kesatuan. Dari sejak semula, Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Dalam penciptaan Tuhan itu mencerminkan betapa Tuhan sangat-sangat manusia sangat suka jikalau manusia itu saling bekerja sama, saling menghargai, menghormati, dan bersatu dalam apa juga yang mereka kerjakan. Jikalau kita melihat Adam dan Hawa, Adam diciptakan dari debu tanah, manakala Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam. Kita melihat di sini betapa Adam dan Hawa itu saling melengkapi. Adam sebahagian daripada Hawa. Hawa juga sebahagian daripada Adam. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan menginginkan kedua ini saling menyempurnakan, saling bersatu, sehingga tidak melihat celah di antara mereka berdua, itu saling menyakiti, saling merendahkan. Pada mulanya, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa cuma tahu yang baik-baik sahaja. Adam dan Hawa belum tahu memilih yang baik dan yang jahat. Tetapi dari sejak semula juga, Iblis berusaha meruntuhkan, merusakkan kesatuan di antara manusia dengan sesamanya, dan juga kesatuan di antara manusia dengan Allah. Jadi saudara dan saudari, dari dahulu hingga ke hari ini, kita melihat banyaknya kerusakan, banyaknya kerugian akibat kerusakan daripada kesatuan di dalam perhubungan, baik di antara suami dan istri, di antara anak-anak dengan ibu bapanya, maupun kesatuan di tempat kerja, kesatuan di tempat kita bersekolah, kesatuan di gereja. Ada banyak kerusakan, pergaduhan, perselisihan paham terjadi karena adanya gangguan daripada iblis. Iblis dari sejak semula berusaha untuk merusakkan kesatuan anak-anak Tuhan. Jadi tidak heran, Jadi tidak heran kalau hari ini kita melihat ada banyak kerusakan. Namun demikian saudara dan saudari, jangan kita membiasakan diri kita dengan kerusakan-kerusakan itu. Jangan kita membiasakan diri kita dengan pergaduhan, dengan perselisihan paham. Jangan kita katakan, wah, biasalah batu, jangan. Jangan kita biasakan dengan pikiran-pikiran yang memecah belahkan, yang menyebabkan kita begaduh sesama kita. Begaduh sesama suami istri, begaduh sesama anak dan ibu bapa, antara adik-beradik, sesama rekan kerja, sesama satu gereja. Jangan pandang remeh pada
perselisihan paham harus diselesaikan secepatnya mungkin supaya iblis tidak berjaya untuk memecah belahkan kesatuan-kesatuan yang telah Tuhan satukan di dalam Yesus Kristus. Ayat yang kita baca sebentar tadi memberitahu kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus jangan ada rasa rendah diri. Rasa rendah diri yang melampau boleh memecah belahkan kesatuan. Boleh memecah belahkan hubungan antara suami dan istri, hubungan dalam keluarga, hubungan di tempat kerja, hubungan di dalam gereja. Apabila kita merasa rendah diri. Ayat yang kita baca sebentar tadi, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16, sangat jelas memberitahu kita. Apakah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah percaya, boleh berjalan dengan tegak, dengan memandang orang lain, dengan baik, dengan hati yang senang dan gembira. Ya, ada sebabnya. Mengapa kita boleh punya perasaan itu, tetapi bukan perasaan rendah diri, bukan menyembunyikan diri kita, ya. Bukan kita menjauhkan diri kita daripada pertemuan dengan anak-anak Tuhan yang lain. Dengarkan baik-baik ayat ini. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sungguh pun kita bukan orang Israel. Sungguh pun kita bukan orang Yahudi. Tetapi Tuhan berkata, kita adalah kita adalah domba-domba yang lain itu. Yang Tuhan tuntun masuk ke dalam kawanan domba gembalaannya. Tuhan telah menyatukan kita. Siapapun kita pada hari ini, dimanapun kita berada pada hari ini, apapun yang telah kita kerjakan. Kalau dahulu mungkin ada di antara kita yang sudah pernah jatuh dalam dosa. Kita mungkin pernah melayani, kita tinggalkan pelayanan. Tapi hari ini kita sadar dan kita mau melayani dengan cara kita. Melayani dengan cara yang kita mampu. Saudara dan saudari, pada hari ini, buangkan rasa rendah diri itu. Jangan biarkan rasa rendah diri ini menjadi benteng, penghalang untuk kita bersatu dengan anak-anak Tuhan yang lain, dengan gereja-gereja Tuhan yang lain. Seperti mana Adam dan Hawa tidak seharusnya saling memandang rendah, karena Tuhan menciptakan mereka dari asal yang sama. Adam dari debu tanah, Hawa dari tulang rusuk Adam. Supaya tidak ada satupun antara mereka berdua sebenarnya menemukan celah untuk saling mencela, untuk saling menyakiti, merendahkan antara mereka. Karena mereka berdua sebenarnya adalah ciptaan dan saling memerlukan di antara satu dengan yang lain. Demikian halnya kita pada hari ini. Tidak seharusnya di antara kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan, yang sudah menjadi domba-domba Kristus. Jangan ada rasa rendah diri dalam hati kita. Jangan biarkan itu menjadi penghalang untuk kita bersatu dengan anak-anak Tuhan yang lain. Jadi saudara dan saudari, buang rasa rendah diri kita itu. Buang jauh-jauh. Dan sebagai anak-anak Tuhan, juga jangan kita memandang rendah orang lain. Seperti mana tujuan Allah menciptakan Adam dan Hawa. Untuk saling melengkapi, saling bekerjasama untuk mengerjakan Taman Eden itu. Untuk menjayakan rencana Tuhan di bumi ini. Kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling melengkapi di antara satu dengan yang lain. Dimanapun gereja kita pada hari ini, dimanapun kita berada pada hari ini, sama ada gereja kita di tempat yang terpencil, pelayanan kita pelayanan yang kecil, kita di kampung-kampung, orang lain di bandar yang besar, gereja yang besar, pelayanannya
jemaatnya ramai, beribu-ribu. Kita mungkin 20 orang pun tidak sampai. Jangan rasa rendah diri. Karena kita adalah domba-domba yang lain itu. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan. Kita punya peranan masing-masing. Tugas masing-masing. Yang telah Tuhan tentukan. Yang Tuhan berikan. Sesuai dengan kerelaan hati kita. Bagaimana kita mau melayani Tuhan? Di bagian mana kita mau ambil? Sebesar mana kita mencintai Tuhan? Sebesar mana kita mau melayani Tuhan? Sebesar mana kita mau mengambil bagian di dalam kawanan domba gembalaan Tuhan itu? Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum saya mengakhiri perkongsian ini, saya ingin membawa sebuah cerita. Cerita ini mengisahkan tentang dua orang adik-beradik. Dua orang adik-beradik yang punya tanaman padi, kebunnya, tanaman padi yang sangat luas. Yang si abang sudah menikah dan punya anak, manakala si adik masih bujang. Jadi setiap kali hasil mereka akan bagi dua, sama rata. Satu hari si adik terpikir, adik berkata, ini tidak adil. Pembagian ini tidak adil. Abang saya punya istri dan anak-anak, manakala saya cuma seorang. Sepatutnya abang saya boleh dapat lebih banyak berbanding saya, sebab dia ada istri dan anak-anak yang harus dia tanggung. Manakala saya cuma seorang saja. Lalu si adik pun secara diam-diam mengangkat karung padinya dan dihantarkannya ke tempat abangnya menyimpan karung padinya. Dan si abang juga terpikir. Ya, satu kali abangnya pun terpikir, abang berkata, pembagian ini tidak adil. Adik saya cuma seorang. Ya, tidak siapapun yang tolong dia. Bagaimana keadaannya nanti? Ya, kalau pembagian kami sama rata. Kalau habis, siapa tolong dia? Tiada istri, dia tiada anak-anak yang boleh menolong dia. Tetapi saya, walaupun pembagian saya sedikit, tapi saya masih ada istri, masih ada anak-anak yang boleh menolong saya. Lalu si abang pun berpikir. Si abang ini pun memikul karung-karungnya dan membawa ke tempat adiknya menyimpan padi-padinya. Suatu hari, setelah pembagian mereka sama rata, tiba-tiba, ya, seperti biasa yang mereka lakukan, si adik mengantar ke tempat abangnya, si abang mengantar ke tempat adiknya. Dalam perjalanan itu, mereka berdua bertemu, ya, sedang memikul padi untuk mengantar ke tempat tujuan masing-masing. Dan di situ mereka berdua terpikir, patutlah selama ini, ya, macam mana pun mereka menghantar padi itu, ya, contoh si abang, macam mana banyak pun si abang hantar padinya ke tempat adiknya, dan si adik macam mana pun banyak diantar padi ke tempat abangnya, dia tidak pernah kehabisan. Jadi apakah pelajaran yang kita pelajari di sini? Kesatuan itu sangat penting. Kerjasama sangat penting. Dalam kesatuan, dalam kerjasama, ya, yang harus ada, saling menghargai, saling menghormati, saling melihat keperluan masing-masing, ya, saling mencukupi. Apakah keperluan si anu? Bolehkah saya menolong? Di dalam kekurangan kita harus membantu. Jangan tunggu kita mampu. Jangan tunggu kita berlebihan, baru kita membantu. Kita harus membantu dengan apa yang kita ada. Dengan kesatuan, dengan kerjasama, dengan saling menghargai, menghormati, saling sayang menyayang di antara satu dengan yang lain. Percayalah, kita kuat. Kita mampu menghadapi apa saja cabaran. Dan kita sentiasa berkecukupan di dalam hidup kita, saudara dan saudari. Demikian halnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling memberi ucapan yang membina, bukan meruntuhkan sesama kita. Kita harus menjadi orang Kristen
gereja-gereja yang menjadi contoh kepada orang di luar sana, bahwa orang-orang Kristen itu bersatu, bukan saling menunjukkan perbedaan, tetapi kita bersatu. Selagi kita berpegang pada Alkitab ini, selagi kita berpegang pada amanat agung Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa muridnya, membaptiskan mereka dalam nama Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Saudara, kita adalah satu. Kita adalah satu kawanan dalam domba gembalaan Yesus Kristus. Demikianlah perkongsian pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.